Astagfirullahaladzim. Pak Bin. Ibu. Baru pulang kerja, Pak. Iya, Ibu. Badan saya juga masih pada pegel-pegel. Oh ya sudah, mari Pak. Ibu. Bu, tahu nggak? Apa Bu? Kemarin saya dapat arisan loh. Terus uangnya mau bentuk apa, Bu? Yes lah. Mana aja nih, Bu? Arisan, Bu. Iya, Bu. Ada loh. Ya udah, Bu, barengan aja yuk, Bu. Tapi bentar, ada ya undangannya? Ada dong, Bu. Kan masih pagi. Laila, kamu itu sadar gak sih? Kamu itu diperbudak. Ngerti gak sih? Tapi saya hanya ingin berbakti pada suami. Salah, itu sih bukan berbakti, tapi bunuh diri. Sana pergi. Laila, kenapa Mas? Laila. Udah, Bu. Udah. Emosi Pak Mama, kesel ini. Papa juga ngerti kok, Bu. Jangan terlalu emosi kayak begitulah. Nanti bisa-bisa kulit kita mengkering loh. Dasar suami primitif. Masa nyuruh istri banting tulang? Giliran ngurus anaknya kagak mau. Laki-laki macam apa itu, Pak? Sudah tahu anaknya sakit DB. Bukannya dibawa ke rumah sakit, malah nyuruh istrinya mewek dulu. Iya, Bu, sudah. Bagusnya sama ibunya. Bapak macam apa itu, Pak? Iya, Bu, sudah. Kalau anaknya sampai mati, pasti si Laila juga yang disalahin. Iya, Bu, Papa juga ngerti. Emangnya perempuan WC buat nyampung kotoran? Assalamualaikum warahmatullahi. Kok ibu-ibu pada di sini? Lagi majukan obat. Iya. Ibu ini bagaimana sih? Sudah tua kok masih pada main petak umpet. Ih, biar hits gitu. Iya, kayak kekinian. Aduh, ya sudah. Mari sini dulu, Bu. Makasih. Gak usah, Pak. Pak Bin kapan pulang, Pak? Tadi Bu malam. Tadi malam. Capek ya, Pak? Iya, Ibu. Gimana, pada sehat? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Syukur kalau begitu. Oh iya, pagi-pagi begini kok ibu-ibu sudah pada datang ke sini. Ada apa ya? Begini, Bu. Saya ada acara arisan, Bu. Gak apa-apa kan, Bu, kalau anak saya agak pagian kesininya. Oh iya, gak apa-apa. Iya, Bu, saya juga gak apa-apa. Kan agak pagian kesini anak saya. Iya, gak apa-apa. Ini masih pagi, saya mau shopping dulu.
nggak ngerti tadi. Aduh Pak, itu ibu suruh ibu-ibu tetangga buat nitipin anaknya di sini. Sekalian nemenin si Romi juga loh. Bentar, Bu, bentar. Kenapa? Nitipin anak-anak. Heeh. Sejak kapan rumah kita jadi penampungan anak-anak, ha? Memangnya Papa ngerti ya Pak? Mama ini kesepian Pak. Si Romi tidak ada setiap hari di rumah. Setiap Papa keluar kota, Mama ini kesepian. Kalau tidak ada si Romi di rumah, sudah ah. Bu. Laila! Laila! Aduh, Pak. Kemana si Laila? Tidak tahu, Bu. Barangkali dia masih marah gara-gara ibu. Kemana lagi tuh anak? Sudah, Bu. Papa mau depan dulu. Astagfirullah. Laila. Bu. Si Laila di luar, Bu. Ya, Pak. Aduh. Ternyata kamu di sini dicari-cari. Pakai acara mewek segala lagi. Ini kenapa lagi? Pakai mewek segala. Ada apa lagi sih? Bu. Sakit aduh, ha? Tidak, Bu. Iya, Bu kenapa? Suami saya minta dibeliin motor, Bu. Lah, terus? Saya tidak punya uang, Bu. Jadi, Tidak apa-apa kan, Bu. Pak, kalau saya minta gaji 6 bulan ke depan dibayar di muka. mukamu saya tabok mau. Kerja juga belum. Sudah mau minta gaji. Naik motor juga kagak becus. Sekarang sudah bisa kok, Bu. Tapi belum lancar sih. Aduh, kalau saya nggak ngasih, Saya diajak digebukin, Nyonya. Waduh, Laila. Kamu ini ada-ada saja. Nih, dengar. Cinta itu tidak buta. Kalau kamu terus nurutin kemauan suami kamu, bisa-bisa kepala kamu tuh yang diinjeknya. Dan laki-laki pengangguran tuh macam suami kamu yang tadi beliin motor, itu teh sudah termasuk dalam KDTR. KDRT. aduh, mana paham dia. Ngerti nggak kamu? Ngerti, Bu, Pak. Laila, suami yang baik boleh dihormati. Kalau yang jahat ditendang. Kamu kok cinta mati sama suami kamu itu? Kenapa? Jangan-jangan kamu sudah kena peles. Saya hanya ingin berbakti kok, Bu. Alah, Pada suami. itu sih bukan berbakti, tapi bunuh diri. Tapi, Bu, ayah saya selalu berpesan bahwa suami itu buruk. Kata ibu saya tidak boleh bantah kata suami. Kalau saya membantah, saya tidak bisa masuk surga. Tapi kelakuan suami kamu itu sudah melanggar HAM. Ya sudah, kerja dulu sana. Biar kami pikirkan dulu. Iya, Bu. Pak, permisi. Ayo, sana. Bu, bagaimana ini? Alah, ngapain mesti peduli permintaan si Laila? Kalau papa mengerjakan dia begitu,
Sebentar lagi dia akan melunjak kepala kita, Pak. Pembantu itu jangan dikasih hati. Sepeda sudah dikasih, sekarang melunjak minta motor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Mari sini dulu. Lo kenapa sih, ada apa? Pak, Bu. Saya kebelet. Kebelet? Saya dulu. Maaf. Kebelit. Iya, saya kebelit buta. Kalau boleh saya tahu, kenapa ibu bisa kebelit hutang? Pak, suami saya. Kenapa sih? Suami saya meninggal dunia. Tapi saya bahagia kok, Bu, Pak. Ya jelas bahagia. Kalau suami saya sudah meninggal dunia, otomatis kan saya bisa cari lagi yang lebih keren. Yang lebih kaya. Yang terakhir, yang lebih cantik. Terima kasih ya. Sudah. Ini kedatangan ibu ke sini itu ada apa sebenarnya? Mau menawarkan sepeda motor bekas suami saya. Tapi kita sudah beli sepeda motor ya Bu. Masa sih kasihan sama anak saya? 2 juta aja kok nggak apa-apa buat beli susu, kasihan. Ya sudah. Tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Ini anak Ya, Pak, ya, kasih. Nih Bu, ada uangnya ada. Tapi sebentar Bu. Kuncinya mana? Ini uangnya dulu. Ya sudah ini uangnya ini. Hei, dekat saya dulu. Kuncinya mana kuncinya? Ada kok Bu. Kuncinya mana? Lupa di rumah. Ketinggalan. Mana sih? Ya sudah, nanti pembantu saya si Laila ngambil ke rumah ibu tuh. Oke deh kalau begitu. Jadi saya gak perlu repot-repot harus nganterin kuncinya ke sini. Jangan lupa Bu, beliin susu buat anaknya. Jelas Susu, Bu. susu. Sekalian sih kalau ada sisa buat suami juga. Susu. Ya udah deh, Bu. Makasih banyak ya uangnya. Pulang dulu ya, Bu. Pak. Pak. Tadi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak? Bagaimana ini? Laila! Laila! Mana sih Laila? Ada apa ya, Pak? Laila, ambil motor di rumah Bu Satpam. Cicil berapapun tiap bulan. Asal kamu jangan berhenti kerja. Hah? Buat saya, Bu? Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. jatuh yang rajin. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, tadi katanya tidak usah dipikirin. Bagaimana ini? Pak, kita tidak bisa kehilangan Laila. Kalau kita sampai kehilangan Laila dari rumah ini, siapa coba yang urus rumah ini? Ya Papa nggak tahu lah Bu. Hai, sudah. Mama mau istirahat dulu, capek. Ini gimana sih?
kirain siapa? Mau bertemu istri saya. Tidak, Pak. Kami datang ke sini untuk menuntut Pak Bin sama Bu Mada karena telah menyebabkan kecemburuan terhadap para pembantu kami. Bu, benar. Pembantu kami teh tidak mau bekerja kalau belum dibelikan motor. Motor apa sih, Bu? Ngomongnya yang tenang dong. Tenang, tenang. Tidak usah terburu-buru seperti ini. Ibu-ibu kok pada rame-rame begini? Bicaranya kayak sedang baca teks proklamasi aja. Ini dia bilang keruknya. Ada apa sih? Aduh, sebentar. Keluar, Bu. Ada. Kok bisa-bisanya sih Ibu membelikan si Laila motor? Iya, Bu. Pembantu saya tiap hari naik angkot, Bu. Biasa saja. Kalau pembantu saya mah memang sudah protes sejak dulu minta dibeliin motor. Tapi kok tidak pernah berani mau kerja. Nah, giliran sekarang lihat si Laila pakai motor. Pembantu saya mau kerja. Mana sekarang lagi demo, Bu? Demo? Iya, demo. Ibu, jangan salah paham begitu. Saya belikan motor untuk Laila itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Alasan ibu-ibu untuk kepentingan pekerjaan. Tapi kan baiknya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu biar tidak terjadi kecemburuan. Kalau sudah begini, kan kita yang berabe. Benar nggak ibu-ibu? Benar kan ibu-ibu? Kalau sudah begini teh, siapa coba yang mau bertanggung jawab? Mana ekonomi sekarang lagi ruwet-ruwetnya? Mana ada uang buat beli pembantu motor? Pokoknya Ibu Mada sama Pak Bin harus bertanggung jawab atas terjadinya kekacauan ini. Saya bagusnya gimana, Pak? Ini apa masalahnya? Pokoknya kami tidak mau tahu. Harus ada titik temu dalam masalah ini. Benar, Bu. Kalau dibiarkan terus, masalah ini akan semakin besar. Besar ke lainnya, Bu. Kalau pembantu kami mau kerja, kan kita yang berabe. Coba kalau sudah begitu, mau seperti apa? Nggak ada yang beres-beres rumah sama masak. Benar, Bu. Bu, apa? Pembantu Ibu pingsan. Pingsan? Bukan hanya pingsan, Bu. Tapi tuntutan mereka juga dipercepat. Yang tadinya 24 jam jadi 12 jam, Bu. Gimana ini, Bu? Gimana, Bu? Dan kakinya, kenapa nggak bilang sih? Dramatis. Si Pak. Jadi gimana, Bu? Bukan waktunya berpikir, Bu. Kalau sampai pembantu kami mengambil tangan dan kakinya, kita juga kan yang berabe. Dia lagi ke rumah sakit. Benar, Bu. Mereka membakar batu. Tapi serius katanya. Coba gimana, Bu? Iya, Bu. Balik saya waktu itu. Ingat, tuntutan mereka hanya 12 jam. Jangan dari 12 jam, Bu. Sudah. Sekarang mah ibu semua mending bubar. Pokoknya Bapak dan Ibu harus bertanggung jawab. Mana Bu kita pergi, Bu? Kita di sini. Sudah. Bagaimana ini? Aku udah tahu. Pusing begini. Laila mana? Belum datang. Itu anak lagi kenapa lagi? Permisi, Bu. Pak, Kok telat? Mana motor kamu? digadekan sama suami saya, Pak. Digadekan. Katanya nggak ada yang doyan nyewa motor bekas. Apa? Kurang ajar suamimu. Laila, Ibu sudah bosan bicara sama kamu. Ibu belikan motor itu untuk kamu dan anak kamu, bukan untuk lelaki hiduplah itu. Maaf, Nyonya, maaf. Maaf. Kalau sudah gini kan kita lagi yang repot. Di mana suami kamu gadekan motornya? Sama Pak Haji Acung, Nyonya. Sudah, Bu. Biar papa yang urus. Pusing semua, pusing. Sekarang mana motor? Tadi motor kamu nggak ada. Sekarang mana sepeda kamu? Sepeda kamu mana? Hah? Jawab. Mana? Dipakai saudara misan saya, Pak. Si Nelly. Kok bisa sih?
Kamu itu tinggal di mana? Satu rumah Pak sama-sama saya. Satu rumah. Iya Pak. Terus? Suami saya mau menikahi. Alah, tidak penting itu Laila. Yang penting itu kamu datang ke sini harus pakai motor. Tidak boleh dipakai sama orang lain tuh motor. Baik Pak. Besok saya naik ojek. Tapi kamu datang ke sini juga harus tepat waktu Laila. Tapi Pak, suami saya bilang begitu. Saya harus menuruti kata suami saya. Nah, Apalagi di tempat peraturan Meli bekerja, aturannya keras. Lambat sedikit langsung dipecat. sudah. Kalau besok kamu tidak pakai motor kamu kesini, jangan harap kami nampung kamu kerja lagi. Jangan Pak, jangan Pak, saya mohon Pak. Mohon lagi. Laila, suami yang baik boleh dihormati. Kalau yang jahat ditendang. Kamu kok cinta mati sama suami kamu itu? Kenapa? Saya hanya ingin berbakti kok Bu pada suami. Alah, itu sih bukan berbakti, menghamba, diperbudak, dijadiin kami conge sama suami kamu itu. Tapi Bu, orang tua saya selalu berpesan bahwa sebagai istri saya harus menghormati kata suami. Saya tidak boleh membantah kata suami. Hanya orang yang baik dan sabar yang dapat masuk surga. Kalau orang tua kamu masih hidup, dia tidak akan rela melihat kamu dikasar begini. Benar tuh. Kamu itu cantik, Laila. Sudah, kerja dulu sana. Iya Bu, Pak, permisi. Aduh, Bu. Bagaimana ini lagi? Aduh, Pak. Kita tidak bisa kehilangan Laila. Terus gimana ini? Ya makanya, belikan dia motor, sama sekalian naikkan gajinya. Mana bisa, Bu? Aduh, Pak. Kita tidak bisa kehilangan Laila. Lagian, Ibu sudah nyaman dengan kehadiran Robi, dengan kehadiran anak-anak juga di rumah ini, Pak. Terus solusinya ini gimana dong? Ya, Papa dong yang pikirkan. Apa sih? Pokoknya Papa. Hah, kenapa? Bu, Laila. Ibu-ibu, ada apa ya? Ah, enggak ya, iya. Terima kasih ya Laila. Terima kasih untuk apa ya, ibu-ibu? Pokoknya terima kasih ya Laila. Apa-apa Bu ya. Sudah PP juga lumayan kan buat belanja ya Bu. Ya Laila, ajak kerjanya. Nanti mah aja sekalian ya kayak dia. Betul itu, Bu. Ini sebenarnya ada apa sih, ibu-ibu? Saya bingung. Ya udah Laila, kita permisi. Mau jalan-jalan, mau shopping. Ya yuk Laila. Ada apa ya ibu-ibu itu? Laila, Tuhan. duduk. Ada Pak. Ini saja. Ada apa, Pak? Kenapa kamu kelihatannya seperti tidak terlalu gembira, Laila? Saya gembira kok, Pak. Apalagi kan gaji saya naik. Anak kamu kan juga sudah sehat dan senang. Kamu juga sudah dibeliin motor yang membuat diri orang lain loh, Laila. Dan saya dengar-dengar katanya misal kamu juga sudah tidak tinggal serumah, benar. Dan Pak, yang paling penting nih, suami kamu juga sudah tidak berbuat kasar lagi sama kamu, benar.
Iya, Pak. Lalu kenapa kamu kelihatannya tidak terlalu gembira? Kenapa? Kamu sedih? Hah? Iya, Pak. Karena saya sekarang tidak bisa masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada kelompok yang memainkan naskah Laila. Di sini adalah Laila tokoh sentral ya, tokoh utama yang dihadirkan sebagai tema dari sebuah cerita yang diangkat dari cerpennya Putu Wijaya. Dan saya melihat Laila di sini bisa mendalami karakter Laila sebagai seorang pembantu yang polos, taat pada suami meskipun suaminya itu berbuat seolah-olah berbuat pemerasan atau kurang ajar sehingga memaksa dia untuk mencarikan motor dan sebagainya. Satu hal yang menjadi kunci Laila itu adalah taat kepada suami ketika pada akhirnya itu takut dia tidak masuk surga karena apa dialog yang terakhir barusan saya takut tidak masuk surga ya itu ya. Nah itu kan semacam ungkapan yang sangat polos sekali tapi memang itu kejujuran Laila. Nah di sini siapa namanya? Wardatun. Ya, Wardatun sudah sukses menggali karakter Laila itu, saya ucapkan selamat ya. Dan untuk ibu-ibu yang ini ya, saya harap itu semuanya ini sutradara ya ngeplet. Jadi semuanya cerewet, semuanya modis. Meskipun modis kan ada karakter yang harus berbeda antara ibu-ibu satu, ibu-ibu dua, ibu-ibu tiga. Ya, itu jadi PR untuk kedepannya supaya tetap harus ada perbedaan. Dalam keseharian pun orang itu akan berbeda, cara berbicara, cara segala macam kebiasaan-kebiasaan orang itu akan berbeda. Terus untuk tuan dan nyonya cukup stabil juga, cukup stabil. Cuman tadi saya tidak mengerti ketika ada ibu-ibu yang membawa bayi ya. Nah motivasi melemparkan uang atau melemparkan apa? Saya motivasinya apa itu? Atau kecelakaan atau sengaja atau bagaimana saya? Yang mengamburkan kertas itu apa? Bahagia dapat uang 2 juta. Nah justru kebahagiaan itu justru tidak terasa. Kebahagiaan itu ketika mendapatkan uang 2 juta itu nggak terasa. Nah di sini berarti ada motivasi ya. Ada motivasi bagaimana orang yang bergembira. Tadi seolah-olah kok uangnya tapi bukan uang itu kok kertas gitu. Ya. Nah itu yang logika ya. Terus untuk setting juga ini ya saya paham ya. Saya paham dengan segala macam kondisi. Tapi untuk kedepannya kalau misalkan menggarap lagi, tolong dimaksimalkan ya. Karena rumah segini paling untuk kandang ayam. Untuk kandang ayam, apalagi di sini kan strata apa ya sosial, tuan dan nyonya itu punya pembantu ya tingkat menengah ke atas lah gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Bagus, saya suka stabil semuanya gitu, tinggal di menajamkan. Dan satu hal, ketika kita sering membaca, sering melihat, maka pelajaran-pelajaran itu akan menjadi bahan ya, baik itu bahan untuk pementasan teman-teman, baik itu bahan untuk wilayah-wilayah perkuliahan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat kelompok Laila. Sepakat dengan yang disampaikan Jago mengenai pemilihan karakter pada ibu-ibu terutama. Jadi biar ya cerewet sih cerewet, tapi tidak ngeflat seperti itu loh. Ada atau paling tidak bermain di logat itu bisa menjadi lain. Yang kedua
persoalan tadi, saking gembiranya dapat uang 2 juta, kemudian kalau misalnya uang 2 jutanya betul mah uangnya merah, itu nggak masalah. Kemudian saking bilang pungut lagi, aduh sayang, tapi pas keluar kan kertas. Nah ini bukan gembira, ini kecelakaan. Tuh. Yang ketiga, ini ada hal yang tidak diperhatikan oleh teman-teman aktor sebetulnya, bahwa ruang panggung itu ruang yang telanjang. Di sini jelas melihat panggung itu kotak, nah ada yang bocor loh, lihat ada guling atau apa itu di sana. Sebelah kanan. Sebelah kanan itu sebelah kiri. Ada samping dari bawah. Ya, ketika ini lampu gelap, ada lampu ke panggung, teman-teman sedang main, kemudian ada yang bergerak-gerak, itu ada semua itu ke sana nanti arahnya. Konsentrasinya. Hati-hati. Terakhir, kalau pada Bapak, Ibu dan Bapak, perubahan waktunya sudah sangat terasa. Dengan apa? Dengan pergantian kostum. Kan ini beberapa kali pergantian suasana. Oke, misal begini, kita punya alasan. Ini kan hari yang ketiga, waktu hari pertama bajunya itu, ini hari ketiga pasti ini nggak masalah. Tapi ini panggung, saudara. Telanjang kita melihatnya. Perubahan waktunya jelas. Tidak, kalau di sinetron paling dengan iklan dan ada perubahan. Kalau ini enggak, kita matanya diam di sini. Teman-teman sementara yang lain itu sudah ganti baju menandakan perubahan waktu, tapi ibu-ibunya tidak. Sejak awal sampai akhir hanya satu orang pun itu kemunculan tak selesai. Yang kedua Laila, ya minimal bisa tidak dari baju, bisa dari kerudung atau apa, aksen yang menandakan bahwa itu ada perubahan waktu. Itu loh. Ya kan? Ini luput dari perhitungan sutradara saya bilang. Tapi luar biasa, saya sangat salut teman-teman, pentasnya cukup selamat dari awal sampai akhir. Itu yang saya suka. Intensitasnya dijaga, powernya dijaga. Hanya kelemahan-kelemahan itu kan hal yang wajar. Yang kurang ajar itu kelemahan itu kemudian tidak ditambah lagi. Kapok tidak? Pentas kapok kan? Ya, oke. Nah ini penting. Selamat buat kelas B dengan kelompok Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.